Baik, terima kasih Coach Barin. Selamat pagi rekan-rekan semua, semoga masih semangat semua di hari kedua, di sesi yang ketiga ya, berarti sekarang harusnya tadi quiz dulu, tapi karena ada kendala teknis dari Coach Januar, mungkin kita switch dulu agenda kita kembali bertemu dengan saya, Yusron, untuk membahas mengenai Lean Canvas. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu Lean Canvas dan komponen-komponennya, dan sudah kita kasih PR rekan-rekan semua, sudah mengerjakan Lean Canvas-nya untuk grup masing-masing. Sebentar saya cek, posisi terakhir itu sudah 40 kelompok dari 98 peserta kita di batch 4 ini yang menyelesaikan Lean Canvas-nya menggunakan Google Form yang kita share kemarin. Nanti akan coba sama-sama kita bahas. Mungkin kita ambil contoh beberapa dari Lean Canvas rekan-rekan, dan mungkin jika ada pertanyaan, jika ada kesulitan dalam desain Canvas ini, boleh nanti ditanyakan. Sebentar, izin saya share screen. Review sedikit mengenai Lean Canvas kemarin. Apa itu Lean Canvas? Ini salah satu metode atau tools atau framework kita untuk mengelola ide inovasi kita. Jadi kita bisa memonitor atau manage, mengelola ide inovasi kita dengan metode Lean Canvas ini, supaya kemarin bagaimana kita bisa membuktikan asumsi dan mengenali resiko. Kita juga bisa dengan mudah akan menyampaikan ide atau menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan itu dengan mudah di Lean Canvas ini. Satu hal yang mungkin perlu saya tekankan kembali, bahwa Lean Canvas ini bukan sesuatu yang fix. Ini bukan istilah Mas Anton prasasti yang nggak bisa dirubah-rubah gitu kan. Ini adalah sesuatu yang terus berkembang. Jadi suatu saat kita punya Lean Canvas, tapi sudah pasti Lean Canvas itu akan kemudian berganti berubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Dan itu bisa berubah setiap saat. Makanya kita menggunakan Lean Canvas karena ini dalam satu halaman, kemudian bisa dilihat secara keseluruhan, dan jika ada perubahan itu langsung akan kita tahu di mana harus kita berubah gitu kan. Dan ini sangat dinamis gitu kan, sangat agile. Kalau yang ilmu yang kita dapatkan kemarin di hari pertama, kita menyesuaikan dengan apa yang sudah dibutuhkan oleh customer, apa yang dibutuhkan oleh market gitu. Dan ini harus kita selalu kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita gitu. Kemarin kita sudah mencoba mengisi, dan misalnya contoh yang kita gunakan adalah di i3 ini kemarin. Ini adalah Canvasnya i3. Misalnya ini sudah jalan nih, terus kemudian satu saat kita ternyata diskusi teman-teman di i3, kita gimana, ternyata kita perlu mengadakan kegiatan yang gak gratis. Nah, kita sudah punya Canvas awal. Nanti dari sini kita lihat kalau kira-kira kita harus mengadakan kegiatan yang menarik biaya pendaftaran, mana yang harus berubah. Udah pasti revenue stream berubah, udah pasti kemudian unique value proposition berubah, langsung kelihatan gitu kan. Kita perlu cek lagi apakah nanti customer segmentnya akan berubah kalau kita mengubah unique value proposition kita, apakah nanti solusinya juga akan berubah jika kita mengubah unique value proposition kita. Nah, ini kita bisa melihat semua aspek secara langsung. Jadi saat ada perubahan dalam bisnis kita, dalam inovasi kita, dalam produk kita langsung bisa menyesuaikannya sesuai dengan kondisi keadaan seperti itu. Itu rekan-rekan semua, jika ada yang mau ditanyakan langsung aja, mungkin Coach Baharin mungkin bisa dibantu jika ada yang tanya di chat, atau ada yang ingin berdiskusi mengenai Lean Canvas. Mungkin kita ambil contoh dari kelompok yang sudah selesai. Ada yang mau volunteer untuk mengajukan diri, Lean Canvas-nya mau bisa kita bahas sebentar hari ini. Dari kelompok berapa? Ada yang bersedia? Teras Muda dari Coach Randy Himawan. Sebentar, Teras Muda ya. Screen saya kelihatan kan? Screen sekarang sudah ke Lean Canvas-nya Teras Muda ya. Kelihatan. Teras Muda sudah kelihatan semua. Customer segment Pemuda Israel 17-27. Oke, member Pemuda Israel yang sudah tergabung dengan WhatsApp. Sudah ada early adopters-nya ini sekitar 2.500 orang. Oke,
problemnya minimum akses pemberdayaan. Oke. Existing alternatif. Oke. Solusi cukup kompleks. Solusinya mungkin bisa didetailkan lebih sederhana. Jadi poin-poinnya sederhana aja, apa yang perlu akan dilakukan oleh teras muda ini, Coach Randy. Kemudian mengenai universal promotion juga sebenarnya dijelaskan lebih sederhana, jadi lebih gampang dicerna. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita sekali melihat link canvas itu kita paham, oh ini apa sih yang akan dilakukan, oh apa sih yang akan dikerjakan oleh tim ini atau lembaga ini, dan kita bisa langsung mengambil kesan bahwa oh ini make sense untuk dilakukan atau ini harus ada yang dilakukan. Ini masih terlalu rumit gitu kan, terlalu banyak sehingga agak susah atau kita untuk mengamatinya. Tapi secara keseluruhan sudah oke. Mungkin yang perlu saya feedback di sini adalah key metric. Jadi KPI-nya adalah yang disebutkan, kita perlu KPI-nya apa gitu kan, perjumlahan jumlah peserta dan pertumbuhan followers sosial media. Nah, kita perlu sesuatu yang memang secara spesifik dan kuantitatif. Dan itu nanti bisa kita sebutkan, mungkin kalau ada yang bisa kita gunakan adalah OKR, Objective and Key Result. Objektif adalah kita bisa mencapai tujuan kita, nah key resultnya adalah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai objektif itu dengan langkah-langkah terukur dengan kuantitatif. Misalnya jika kegiatannya ini misalnya adalah dia menghadirkan kegiatan bootcamp gitu kan, key metriknya apa nih? Apakah jumlah kegiatan bootcamp itu sendiri berapa kali dalam 1 tahun misalnya, atau berapa jumlah tiap bootcamp itu yang harus kita target. Ini akan menjadi tolok ukur kita keberhasilan program kita sejauh apa. Nanti saya evaluasi apakah memang sesuai dengan target atau tidak. Jika tidak, nanti bisa kita lihat apa yang harus kita perbaiki gitu. Oke. Teras muda sudah cukup. Oke, mungkin sedikit dijelaskan mengenai solusi dan unique value proposition-nya supaya lebih mudah difahami atau lebih mudah dicerna oleh orang yang pertama kali melihat kanvas ini. Tadi saya juga sudah melihat beberapa contoh dari kelompok yang lain. Mayoritas memang yang menjadi kendala adalah di early adopters, kemudian key metrics ini, dan unfair advantage. Unfair advantage ini memang sesuatu yang mungkin agak susah untuk dijelaskan gitu kan. Kita nanti baru tahu kalau setelah kita jalan. Yang pasti adalah apa yang membedakan kita dengan orang lain yang itu benar-benar unik. Misalnya tim yang profesional ya, oke, ini memang satu kelebihan kita, tapi ini sesuatu yang mungkin juga dengan mudah akan ditiru orang lain gitu kan. Akan banyak tim lain yang mereka juga bisa bekerja secara profesional, tapi ini harus kita cari gitu, apa yang benar-benar unik dari kita, yang itu kan menjadi kekuatan kita, yang jadi istilahnya leverage kita untuk kita bisa scale up nanti ke depannya. Oke. Kita ke kelompok yang lain, sudah angkat tangan, kita rawat. Sudah coba kita lihat, kita kita rawat squad sudah diisi semua, link canvasnya, customer segmen lansia, pasien. Oke, berarti orang-orang yang memang membutuhkan tenaga medis. Early adopters-nya, nah ini sekali lagi rekan-rekan kita rawat, mungkin bisa dispesifikkan early adopters-nya mau ditarget di mana gitu kan. Apakah misalnya tadi pasien memerlukan perawatan harian di Jakarta, di Depok, di Bandung atau gitu, atau lebih spesifik mungkin di area mana, itu kita perlukan, karena kita perlu untuk melakukan tadi customer validation dan product validation. Kalau terlalu umum, pasien memerlukan perawatan harian, newborn baby atau lansia, ini terlalu banyak yang harus kita sasar. Karena saat kita mulai, sekali lagi kita harus melakukan customer validation dan product validation. Kemana, ke siapa kita melakukan itu adalah ke segmen yang kita sudah target di early adopters. Kalau terlalu lebar, terlalu luas, nanti khawatirnya kita nggak fokus melakukan CV dan PV-nya. Ini harus kita spesifikkan. Oke, problemnya akses informasi terbatas, tidak ada rekam medis. Oke, belum ada digitally masih ini mungkin agak mix ya antara problem yang dihadapi oleh calon pengguna dan problem yang dihadapi oleh squad ini sendiri. Mungkin saya pikir yang dua bawah ini adalah
problem yang dihadapi oleh oleh squad kita rawat. Mungkin ini sebaiknya nggak dimasukkan di sini, tapi kita lihat dari sisi sudut pandang user, atau mungkin di sini sudut pandang pasien. Jadi mungkin problemnya adalah mereka tidak dapat akses informasi. Nah, ini berhubungan dengan tidak ada jurnalis marketing ini. Jadi pasien tidak mudah menemukan solusi untuk home care. Problemnya di situ. Jadi bukan dari sisi kita. Sekali lagi, problem ini adalah dari sisi user atau dari sisi customer. Coach. Silakan. Oke, mohon maaf menambahkan. Betul, yang dua bawah memang bukan dari sisi pasien, karena di customer segmen kami ada satu juga home care partner. Okay. Jadi sebenarnya di kami sudah diklasifikasi bahwa itu problem buat yang home care partnernya, gitu sih. Oke. Nah, terima kasih Bu dari Kita Rawat. Ini juga mungkin sekalian buat rekan-rekan semua. Sebenarnya Lean Canvas ini kita bisa bikin menjadi istilahnya dua sisi. Jadi kalau kita memberikan layanan bukan hanya ke satu customer aja, kita bisa bikin sebaiknya dipisah, tapi kalau memang karena terbatasan kita bisa masukkan dua-duanya gitu kan. Jadi sisi user tadi atau sisi customer, mungkin ada kita sementara ini kita bedakan antara sisi pasien dengan sisi perawat gitu kan. Karena mungkin Kita Rawat ini dia platform untuk menghubungkan antara pasien dan perawat, itu Bu ya, koreksi kalau saya salah. Jadi apa yang saya tangkap di Lean Canvas seperti ini, jadi memberikan platform untuk bagaimana orang-orang yang perlu layanan, sementara di sisi lain juga menghubungkan para tenaga medis yang dia bisa untuk mendapatkan pasien. Jadi memang mungkin dibagi dua ya, antara klinik dan home care, sementara ini tidak ada digitalisasi. Sebaiknya dipisah Lean Canvas-nya, tapi karena keterbatasan waktu dan kita lagi pelatihan sini boleh dijadikan satu, karena nanti solusinya bisa jadi berbeda Bu. Solusi untuk customer pasien dan solusi untuk customer klinik dan tenaga medis itu bisa jadi berbeda. Mungkin bisa sama-sama menggunakan aplikasi atau platform yang sama, tapi feature-nya bisa jadi berbeda. Dan kita melakukan CV dan PV-nya juga harus berbeda, tidak boleh jadi satu. Di satu sisi kita melakukan CV ke pasien, kira-kira apa sih kendala mereka jika mereka cari home care gitu kan, itu CV yang harus kita buktikan. Tapi di sisi lain kita juga harus melakukan CV kepada tenaga medis dan klinik-klinik itu, apa sih kendala mereka untuk mendapatkan pasien yang akan melakukan home care. Kita harus pisahkan. Lean Canvas juga bisa dipisahkan supaya tergambar secara keseluruhan nanti flow-nya seperti apa. Ya, Coach, makasih. Solusi mengadakan layanan home care ya seperti tadi. Oke, unique value proposition. Channel. Ya, revenue stream bagus. Ada jelas dari investor, advertisement dan manajemen fee. Manajemen fee ini mungkin karena tadi ada dua sisi, mungkin juga nanti dipisahkan. Apakah nanti misalnya si pasien akan bayar langsung ke Kita Rawat atau bagaimana? Nah, nanti sementara revenue dari sisi klinik dan tenaga medisnya seperti apa harus kita pisahkan supaya jelas. Nanti revenue streamnya itu dapat dari mana? Apakah kita dapat langsung misalnya dari pasien atau nanti pasien bayar ke klinik, baru dari klinik ke kita? Nah, itu harus kita jelaskan di sini supaya nanti investor tahu, oh nanti si Kita Rawat ini akan dapat revenue dari mana sih sebenarnya gitu. Kita harus jelaskan di sini. Cost structure unfair advantage ya. Tadi mungkin perlu dipertajam lagi. Ini udah oke bekerjasama dengan IRIHM. Jadi bisa disebutkan sebagai unfair advantage kita. Kalau sudah ada rumah sakit yang sudah kita dapat kerjasama, nah itu bisa kita masukkan sebagai unfair advantage. Sebutkan aja rumah sakitnya apa. Nah itu kan akan mana bagi customer, bagi investor. Nanti investor tahu, dia sudah punya kontrak dengan rumah sakit ini, itu akan lebih menarik bagi investor untuk mereka memberikan investasi di situ. Oke. Selanjutnya sudah raise hand. Saya lihat yang di raise hand dulu ya, karena saya tidak bisa melihat yang di chat saat ini. Dari text audition ya benar ya. Namanya text audition. Ini betul ya? Oke, text audition. Customer segment, masyarakat umum, mahasiswa, dosen. Kembali early adopters-nya, rekan-rekan early adopters harap diperjelas, harap dispesifikan kira-kira masyarakat umumnya di mana gitu kan. Mahasiswa atau dosennya di mana gitu kan. Oke, mahasiswa, dosen, akuntansi, pengusaha muda, para bayar pajak ini masih terlalu luas. Early adopters-nya juga masih terlalu luas. Mohon untuk dispesifikan supaya nanti kita tadi melakukan CV dan PV-nya lebih jelas, lebih
lebih tajam. Kemudian problemnya memahami pajak itu sulit, tidak sulit bayar pajak. Oke, sebentar. Jadi problemnya apa nih? Memahami pajak itu tidak sulit bayar pajak manfaat akuntansi usaha. Ini bukan problem sebenarnya. Mungkin ada dari rekan tax audition yang bisa membantu. Ya, ini problemnya apa nih? Jadi seperti ini coach, rata-rata pajak itu belum menjadi poin utama yang yang menjadi pokok poin dari setiap pengusaha ya. Jadi kita ingin mencoba memberikan sebuah pendidikan pajak bahwa pajak itu tidak sulit, karena berbagai orang yang kami temui itu mengatakan pajak sulit, rumit dan lain sebagainya. Kita ingin coba memberikan sebuah kayak tutorial ringan dan mudah sehingga mereka tidak merasa sulit gitu. Baik. Jadi sebenarnya ini bukan problem ini justru mungkin unique value proposition, Bu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan penjelasan bahwa pajak itu tidak sulit gitu kan, bahwa pajak itu bermanfaat. Problemnya adalah mungkin yang tadi pengetahuannya atau pemahaman mengenai pajak itu masih belum menyeluruh atau merata di masyarakat. Mungkin problemnya di situ. Nah, itu harus kita validasi tadi, kita cari customer-nya. Tadi kita cari early adopter gitu kan. Kita tanya ke mereka, bagaimana sih pemahaman rekan-rekan mengenai pajak gitu kan? Dari mana Bapak Ibu mendapatkan informasi mengenai pajak gitu kan? Berapa sering Bapak melakukan membayar pajak segala macam. Dari situ nanti kita ketemu tuh. Kira-kira dia pemahaman dia tentang pajak sejauh apa sih gitu kan? Secara umum masyarakat atau segmen yang kita sasar itu pemahaman mengenai pajak sejauh apa? Kira-kira kenapa mereka kurang mengerti mengenai pajak gitu kan? Apakah benar memang karena kurang informasi kan? Atau misalnya apakah sebenarnya informasinya banyak tapi mereka bahasanya kurang mudah dipahami. Itu hal yang berbeda. Rata-rata rumit bahasanya. Nah, itu hal yang berbeda. Itu harus dibuktikan dulu nanti di customer validation. Tapi nggak apa dimasukkan dulu di sini. Asumsi kita bahwa sebenarnya informasi mengenai pajak itu sudah ada tapi bahasanya rumit. Itu harus kita buktikan dulu nanti di customer validation. Kita cek ke customer benar nggak sih menurut mereka bahasanya itu rumit. Kalau ternyata enggak, ya berarti mungkin solusi kita nggak kesana gitu. Tapi kalau ternyata ada informasinya saya pernah baca tapi bahasanya rumit, nah nanti di solusi kita berikan pemahaman materi mengenai pajak dengan bahasa yang sederhana. Tapi di awal kita masukkan dulu itu sebagai problem, nanti akan kita kembangkan lagi di sisi solusi. Oke. Coach, mungkin ini ada lagi mengenai problem itu. Kami mencoba memberikan literasi keuangan kepada anak-anak milenial ya, karena banyak sekali sekarang kayak trading itu berkeliaran ke sana kemari dan anak-anak itu adalah mangsa empuk seperti itu. Jadi kita akan ada coba tips-tips dan trik seperti itu mengenai literasi keuangan untuk milenial. Boleh. Tapi sekali lagi divalidasi dulu, Bu ya. Boleh dimasukkan sebagai problem. Nanti kita validasi ke customer, ke calon tadi, ke milenial itu benar nggak sih mereka mengalami hal itu gitu kan? Kalau benar baru kita lanjut. Tapi kalau enggak, kita cari sebenarnya problemnya di mana. Boleh dimasukkan dulu sebagai problem. Tapi ini tadi Lean Canvas adalah sebagai guidance kita, sebagai pegangan kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Kita sudah dapat customer segment dan problem menurut asumsi kita, menurut penilaian kita. Sekarang waktunya kita buktikan, benar nggak sih problem ini terjadi di masyarakat, benar nggak sih mereka mengalami hal ini. Nah, itu yang harus kita buktikan sebelum kita masuk ke produk. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke produk, jangan sampai kita sudah lari ke produk dulu tanpa memastikan bahwa si customer validation ini sudah kita lakukan dengan benar. Oke, siap. Oke, baik. Selanjutnya, Aquifer Nusantara. Mohon maaf, mungkin nggak bisa semua. Yang saya kelihatan aja di sini ya. Semoga bisa mewakili semua rekan-rekan. Ini ya. Ya. Aquifer Nusantara. Customer-nya Donatur CSR. Oke. Problemnya. Oke. Oh ya, ini yang di Bandung ya? Iya, benar Coach. Kemarin saya harusnya ketemu ke sana tapi nggak jadi, nanti di luarin aja. Oh gitu. Siap Coach. Oh ya, oke. Targetnya sebenarnya bukan buat donaturnya ya, bukan buat masyarakat penerima wakafnya ya Mas ya? Iya, bukan. Jadi sebagai target
target kita tuh si donaturnya itu coach, yang si punya duitnya kayak gitu. Oke, berarti emang layanan ini kalau sekilas solusinya adalah memberikan informasi mengenai efektivitas program wakaf air itu bagi masyarakat. Ya. Jadi gimana donatur itu supaya tahu sebenarnya program wakaf saya sudah jalan gitu ya. Oke, problemnya oke. Ini sekali lagi mau dipertajam early adopters-nya, karena lembaga penyalur wakaf dan zakat di Indonesia ada ratusan gitu kan, dan mungkin apa spesifik misalnya kota tertentu atau yang punya daerah tertentu, silahkan dispesifikkan lagi. Kemudian problemnya oke, sistem alternatif oke, solusi ya ini lebih ke device ya, masih lebih buat alat. Alat oke, fokusnya bisa kita bawakan. Revenue ya mungkin tinggal channel aja sih, lebih dipertajam lagi kira-kira bagaimana kita menghubungi tadi si early adopters ini, karena lembaga tadi kan banyak nih, dan mereka, saya yakin mereka sudah punya program masing-masing, dan bagaimana kita bisa menghubungi mereka gitu secara langsung, karena kalau menurut saya karena customer-nya adalah lembaga kan, jadi bukan istilahnya bukan kalau di istilah bisnis adalah B2B dengan B2C. Kalau B2C adalah kita menjual buat layanan untuk masyarakat banyak, kan untuk retail customer, untuk pelanggan perorangan lah kalau bahasa teleponnya. Tapi kalau B2B adalah kita kerjasama dengan perusahaan ke perusahaan. Jadi kalau saya lihat ini lebih cocok bisnis modelnya adalah B2B. Jadi antara aquifer dengan lembaga kan, bukan dengan end user tapi dengan lembaga tertentu. Perlu divalidasi apakah lembaga-lembaga itu mereka dapat informasinya mengenai program itu dari IG atau LinkedIn, dari WA. Bisa dicari misalnya channelnya lebih pendekatan personal atau memang kita langsung datang ke masing-masing lembaga. Karena kita bisnisnya B2B gitu kan, bukan B2C. Jadi kalau B2C, kalau kita ke pelanggan perorangan ya mungkin mereka lihat IG, mereka lihat Facebook gitu. Tapi kalau ke lembaga ya mungkin anggotanya atau orang-orangnya lihat IG gitu kan, tapi apakah secara organisasi mereka nyari informasi di IG ataukah itu harus divalidasi? Apakah kita harus cari channel yang lain, cara yang lain bagaimana kita bisa menghubungi lembaga-lembaga itu gitu. Jangan sampai kita punya produk bagus, kita punya program bagus, kita punya solusi bagus, tapi nggak ada yang tahu bahwa kita punya hal itu gitu kan. Bisa jadi saya teman-teman bergabung dengan asosiasi, misalnya channelnya melalui asosiasi atau melalui forum yang ada sekarang Pinfos gitu kan, forum zakat misalnya teman-teman masuk dari situ gitu, jadi ditekankan di situ kan, masuk ke IG atau ke channel-channel seperti yang untuk retail. Donatur oke, itu word of mouth juga salah satu channel bisa dioptimalkan di situ. Key metric mungkin lebih fokus ke donatur dulu gitu kan, jadi berapa banyak donatur yang ditargetkan, misalnya dalam 1 tahun ini kita dapat berapa donatur, itu yang harus kita targetkan lebih lanjut. Dan berapa program itu yang satu donatur bisa jadi dia wakafnya di berapa tempat kan, itu jadi ditarget dahulu. Unfair advantage ini juga masih terlalu umum. Semua orang bisa pakai IoT gitu kan sekarang, semua orang bisa menggunakan IoT. Kira-kira apa sih yang membedakan aquifer dengan yang lain? Tadi misalnya sudah ada kerjasama misalnya, atau lebih bagus misalnya ada kerjasama dengan, saya nggak tahu, yang mungkin bisa dieksplor, bukan hanya lembaga wakaf tapi dengan misalnya Pemda atau Pemkot gitu kan. Siapa tahu mereka punya kendala di situ juga, atau mereka bisa perlu mengelola air secara jarak jauh, itu mungkin bisa dieksplor. Kalau teman-teman bisa dapat kerjasama dengan salah satu lembaga yang sudah established gitu, yang sudah terkenal, itu akan lebih bagus buat rekan-rekan nanti scale up, mengembangkan ke lembaga-lembaga yang lain. Word of mouth-nya nanti akan lebih dapat kalau rekan-rekan sudah dapat satu lembaga yang bisa dijadikan paku. Oke, coach. Gitu? Oke, iya. Cukup. Terima kasih banyak, coach. Terima kasih. Selanjutnya Saf, dari Saf boleh deh. Saf ini Cimahi ya? Ya, coach. Oke. Saf remaja pemahaman Islam. Lebih ke mentoring Mas ya? Betul. Kegiatannya kurang lebih mentoring, oke. Remaja usia 16 sampai 25 tahun, early adopter SMA N1 Cimahi, ini bagus.
Route-nya sudah spesifik, jadi sudah jelas. Oh, kita mau target satu SMK atau SMA atau sekolah di situ, nanti bisa kita langsung coba di situ. Problemnya memahami Islam, memberikan akhlak, solusinya oke. Mungkin solusi dari unique value proposition